Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan juga melindungi kita dari berbagai macam musibah dan wabah, terutama pada masa pandemi ini, dan semoga kita bisa menjadi orang yang pandai dalam kehidupannya untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, mungkin kita pernah mendengar salah seorang sahabat yang gagal miskin. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang sangat kaya raya dan dermawan. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan, dalam suatu peperangan beliau menginfakkan separuh dari hartanya, yaitu sebesar 60.000 dinar beserta 500 ekor kuda dan 500 ekor unta. Bahkan setiap prajurit yang ikut serta dalam peperangan tersebut dibekali masing-masingnya adalah 400 dinar. Saudara-saudara sekalian, sahabat ini sangat fenomenal dan sangat terkenal. Beliau adalah seorang pengusaha yang sangat luar biasa. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Suatu ketika beliau berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah untuk menyusul baginda Rasulullah SAW tanpa membawa kekayaannya sedikit pun. Beliau hanya membawa kain yang menempel pada badannya. Mendengar situasi tersebut, melihat dan mendengar kondisi tersebut, baginda Rasulullah SAW mempersaudarakannya dengan salah seorang sahabat yang sangat kaya raya di kota Madinah. Beliau adalah sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi. Ketika dipertemukan oleh baginda Rasulullah, Sa'ad bin Rabi menyambut Abdurrahman bin Auf dengan sangat senang dan gembira. Bahkan sahabat Sa'ad ini bersedia untuk memberikan modal untuk berusaha kembali kepada Abdurrahman bin Auf. Bukan hanya sekedar modal saja, akan tetapi dia menawarkan perempuan-perempuan dari keluarganya supaya dijadikan salah satunya sebagai istri dari Abdurrahman bin Auf. Saudara-saudara sekalian, lalu bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf? Apakah dia menerima tawaran Sa'ad bin Rabi? Saudara-saudara, ini sangat luar biasa. Ternyata semua tawaran yang diberikan oleh Sa'ad bin Rabi ditolak oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang sangat cerdas. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang sangat istimewa, memiliki kemampuan dalam berusaha. Ketika berdialog, berbicara dengan Sa'ad bin Rabi, apa yang diminta oleh Abdurrahman bin Auf? Dia hanya meminta untuk ditunjukkan arah menuju pasar. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara semuanya? Abdurrahman bin Auf menuju pasar dan memulai bisnis dari nol. Sehingga dia pun menjadi orang kaya raya kembali dan gagal menjadi orang miskin. Kalau kita melihat fenomena yang terjadi pada sahabat Abdurrahman bin Auf, ini sangat luar biasa. Beliau berani membuka dirinya di tempat walaupun beliau tidak mengenal siapapun di sana. Beliau berani bergaul untuk membuka dirinya bersama dengan komunitas. Sehingga dunia pun tersenyum menyapa beliau, dan juga beliau pun bisa berhasil menjadi orang yang sangat luar biasa dalam berbisnis. Artinya apa, saudara-saudara sekalian? Untuk menjadi orang yang sukses,
membutuhkan suatu keberanian dalam bergaul. Menjadi orang yang mandiri butuh keberanian untuk bisa menerima risiko dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Saudara-saudara sekalian, dengan bergaul, maka banyak hal yang bisa kita dapatkan. Setiap orang memiliki kebutuhan masing-masing. Setiap orang butuh untuk mengenal dan dikenal. Karena pada hakikatnya kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dan semua itu bisa dilakukan dengan bergaul. Bergaul artinya harus terus-menerus, yaitu menjalin hubungan dengan orang lain, serta mampu menahan dan menjaga hubungan itu dengan baik. Banyak orang yang sukses karena pergaulan. Dengan bergaul, Anda akan memiliki wawasan yang tinggi. Dengan bergaul juga, Anda akan terlatih melakukan keterampilan dalam berkomunikasi. Dengan pergaulan juga, Anda akan bisa mengetahui berbagai hal yang belum pernah Anda ketahui sebelumnya. Akan tetapi saudara-saudara sekalian, dengan pergaulan juga orang bisa menjadi hancur. Dengan pergaulan juga orang bisa menjadi sesat. Dengan pergaulan juga harapan bisa menjadi musnah. Maka dari itu, kita harus pandai dalam bergaul. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi dengan saudara-saudara sekalian 4 tips bergaul dengan baik sehingga kita menjadi pribadi yang disenangi oleh orang lain. Yang pertama, memilih teman. Yang kedua, jangan menjadi bebek. Yang ketiga, jaga penampilan Anda. Yang keempat, jaga bicara Anda. Yang pertama, memilih teman. Anda boleh bergaul, berteman dengan siapa saja yang Anda inginkan. Akan tetapi, yang boleh menjadi teman sejati Anda, yang menjadi teman dekat Anda, mereka adalah orang-orang yang baik. Maka pilihlah teman yang baik. Karena merekalah yang bisa mempengaruhi kehidupan Anda untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Jangan berteman dengan orang-orang yang akan merugikan Anda. Jangan berteman dengan orang-orang yang tidak bisa bertanggung jawab terhadap kehidupan Anda. Memang pada dasarnya cerminan seorang teman ada pada temannya yang lain. Rasulullah bersabda, "Al-mu'min mir'atul mu'min." Seorang mukmin adalah cerminan dari mukmin yang lainnya. Saudara-saudara sekalian, carilah teman yang bisa memberikan Anda motivasi ketika Anda letih dalam menjalani kehidupan Anda. Carilah seorang teman yang siap membuka kedua telinganya di saat Anda bercerita. Carilah seorang teman yang bisa hadir ketika Anda dalam keadaan suka duka. Carilah teman sejati yang bisa membantu memperbaiki kehidupan Anda menjadi orang-orang yang benar. Tips yang kedua, jangan menjadi bebek. Bebek memiliki kecenderungan untuk berkumpul. Bahkan mereka memiliki seekor raja yang mereka ikuti. Ketika mencari makan, bermain di lumpur, bahkan masuk dalam kubangan pun mereka mengikuti rajanya. Kita sebagai manusia, oke, dalam berkumpul, mempunyai banyak teman, mempunyai banyak geng, oke saja. Akan tetapi, kalau tidak ada nilai manfaat atau hal yang positif yang kita ambil,
maka lebih baik dihindari. Saudara-saudara sekalian, bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara ciri baiknya keislaman seseorang adalah mereka yang bisa meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kamu memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, bahkan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda memiliki teman, maka lihatlah apa yang diajak, bukan melihat siapa yang mengajak. Kalau Anda diajak dalam melakukan kebaikan, maka ikutilah. Akan tetapi, kalau ada teman Anda yang mengajak, siapapun orangnya, kalau dia mengajak Anda dalam kemaksiatan, maka hindarilah. Tips yang ketiga, menjaga penampilan. Penampilan akan menunjukkan jati diri seseorang. Kalau Anda memiliki penampilan yang masih kurang rapi, masih kumal, maka perlu kiranya harus berbenah sehingga enak dilihat oleh orang lain. Akan tetapi, jangan sampai terjebak dengan sebuah penampilan. Sebagaimana gaya hidup orang-orang yang super mewah, bahkan menggunakan pakaian-pakaian yang tidak pantas dalam Islam. Pakailah pakaian atau penampilan yang sopan, menutupi aurat dan tidak berlebih-lebihan. Saudara-saudara sekalian, bukankah Allah Subhanahu wa taala menyukai keindahan? Allah itu indah dan menyukai keindahan. Tips yang keempat, jaga bicara kita. Sering sekali suatu kasus yang sangat dahsyat terjadi akibat dari ungkapan seseorang. Banyak terjadi pembunuhan, bahkan tindakan kriminalitas yang sangat tinggi disebabkan oleh ucapan seseorang. Sebagaimana perkataan pepatah, mulutmu adalah harimaumu, maka Anda harus bisa menjaga mulut Anda. Kalau Anda tidak bisa berkata yang baik, tidak bisa mengajak orang dalam kebaikan, maka hendaklah diam. Qul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik atau diam. Bahkan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bisa menjamin bagiku di antara kedua lidahnya, di antara kedua bibirnya, dan di antara kedua pahanya, maka saya akan menjaminnya masuk surga. Lidah memanglah tidak bertulang. Maksudnya adalah seseorang akan mudah mengeluarkan kata-kata kalau tidak bisa dikontrol. Maka dari itu, hati-hatilah dalam bertutur kata. Karena itu bisa menjadikan seseorang merugi akibat perkataan yang tidak baik. Saudara-saudara sekalian, itulah 4 tips yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehingga menjadi orang yang cerdas dalam bergaul.